Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Loh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Ya saya misalnya nuduh ijazahnya Jokowi, ya gitu. Ya saya berani. Nuduh atau mengatakan? Mengatakan. Saya berani ijazah saya ada, lengkap, S1, S2, S3, ada semua. Selama ini banyak loh statement yang datang seperti ini untukmu, untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Enak aja nyuruh nunjukkan ijazah. Emang kau siapa? Ternyata ini orang bisa berpikir kayak gitu juga ya. Tapi kenapa di saat dia menjadi seorang pelaku, dia nggak bisa menempatkan itu pada dirinya? Dia memaksa aja Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Padahal dia udah punya statement seperti ini. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Astaga naga. Ternyata memang benar ya, orang-orang itu pintar untuk mengoreksi orang lain aja. Kalau mengoreksi dirinya sendiri, nggak ngerti lah. Apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan satu sama yang lain ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah hal baru. Kalau dulu bicara tentang ijazah pasti soal siapa yang asli, siapa yang tidak asli, siapa yang palsu, kemudian siapa yang nuduh palsu. Ya itu yang palsu. Per hari ini pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini, bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Mas Roy Suryo, betul ada yang membiayai Anda untuk membuat kasus ini bicarakan ke publik. Orang yang menuduh saya itu dulu tuh ada beberapa. Satu yang tadi saya sebut tadi, Sylvester tadi. Ya, akhirnya dia nggak berani. Saya tantang, berani nggak? Sumpah di bawah Alkitab, nggak berani. Ada satu lagi namanya si Nyebelin itu. Siapa? Mukhtar Nyebelin. Oke. Nah, itu juga nggak berani. Ngabalin, Bang. Iyalah, kalau nanti kan disebut. Makanya saya bilang Nyebelin aja deh gitu. Itu juga nggak berani. Sekarang siapa lagi yang nuduh? Ya gitu, saya suruh sumpah ya. Orang kayak saya kok dibayar, emang mau bayar berapa? Dari kecil lahir udah kayak gini, kok ngapain bayar-bayar? Gak ada sama sekali. Gak ada yang sama sekali untuk membayar. Sama sekali tidak ada. Tapi ada orang yang mengatakan demikian. Kan makanya kan ada lagu juga bayar. Itu kan bukan Roy Suryo yang bayar. Yang lain kan. Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Loh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Ya saya misalnya nuduh ijazahnya Jokowi, ya gitu. Ya saya berani. Nuduh atau mengatakan? Mengatakan. Saya berani ijazah saya ada, lengkap, S1, S2, S3, ada semua. S1, S2, UGM, S3, UNJ, ada semua, clear, loud and clear. Maka kita berani, kayak Pak Arsul Sani, juga nggak apa-apa. Dia dituduh, dia buktikan, dan dia bagus, negarawan itu. Oke, tapi berarti ini pure, tidak ada pesanan dari pihak manapun? Sama sekali tidak ada. Ya, kalau ada pepatah mengatakan, biarkan langit runtuh, gitu ya. Wah, itu kayak main wayang aja. Bumi gonjang-ganjing, langit runtuh. Wah, nggak ada. Tapi setelah kasus ini menjadi mencuat, kira-kira ada mendapatkan benefit tertentu nggak Mas Roy Suryo? Ya, ada dari dulu. Kita kenal udah sejak SMK. Waktu itu masih akrab sama Pak Jokowi ya? Saya ketemu dengan Mbak Tisa ini dulu di Patung Proklamasi. Ya, itu nggak ada sama sekali. Saya dari dulu, pemirsa Garuda TV kenal saya ya kayak gini-gini aja. Santai-santai aja. Nggak ada sama sekali. Tidak ada yang berubah 1 mili pun. Tidak ada yang berubah 1 mili pun. Tidak ada. Ketika juga tidak ada yang berubah ketika Mas Roy Suryo masih bergabung bersama dengan salah satu partai yang dianggap pada saat Oh iya. Oh ya? Iya, artinya nggak ada berubah. Saya tetap ini patut dicontoh ya. Biasanya orang keluar dari partai itu apa? Kalau nggak dipecat, minggat. Saya pamit baik-baik dengan partai yang besar. Saya tetap menghormati beliau. Baik sekarang Ketua Dewan Pembina, ya Pak SBY, Mas AHY, saya tetap hormat. Tapi bukan berarti hormat itu kita selalu harus berhubungan terus, enggak. Saya hubungan pribadi baik. Dan itu harusnya memang begitu kalau orang keluar dari partai. Karena kami itu saling, saya sangat menghormati karena saya juga merasa
Saya tidak mungkin jadi seperti ini kalau tidak ada Demokrat. Nah, kalau bicara Demokrat soal pun juga mungkin tidak akan berwarna seperti ini kalau dulu saya nggak masuk ke dalamnya.